Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. yang saya banggakan seluruh mahasiswa Unsia, ya, Universitas Siber Asia dalam kelas sistem digital, ya. Senang kembali berjumpa dengan Anda semuanya. Ya, semoga Anda dalam situasi yang sehat walafiat, ya, dan terus konsisten ya dalam menyelesaikan kewajibannya. Saudara-saudara, ini alhamdulillah Universitas Siber Asia ya telah resmi mendapatkan akreditasi internasional di bidang online learning ya untuk prodi informatika maupun juga prodi yang lain ya. Kemudian juga institusi juga telah mendapatkan akreditasi internasional dengan peringkat very good ya, baik sekali ya. Jadi kemarin itu Universitas Siber Asia melakukan akreditasi internasional untuk memenuhi standar sebagai institusi penyelenggara online learning program itu mendapatkan nilai itu kira-kira 3,5 dari skala 4 ya. Dari 0 sampai 4 itu mendapatkan nilai 3,5 ya. Jadi ya very good ya sebagai usia yang baru berumur 4 tahun berjalan. Nah, tentu ini adalah pencapaian kita bersama ya, pencapaian dari seluruh sivitas akademika ya, baik dari mahasiswa maupun juga dari para dosen ya yang itu melaksanakan pembelajaran online itu tidak formalitas ya. Pembelajaran online-nya itu tidak hanya sekedar kita bertemu tatap muka ya kemudian itu melaksanakan kewajiban, gugur kewajiban tidak ya, tapi pembelajarannya itu adalah dalam rangka atau punya tujuan ya, punya tujuan dalam rangka untuk menghasilkan inovasi ya, menghasilkan eksplorasi, kegiatan eksploratif ya, menggali ilmu pengetahuan dalam rangka juga menghasilkan inovasi seperti itu. Walaupun mata kuliah yang kita pelajari ya sebetulnya itu aja ya. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ini kan mata kuliah informatika itu ya ini ya, sistem digital, algoritma, ya kan, pemrograman itu aja. Tapi dari itu aja itu yang ordinary ya kan, itu ada upaya yang namanya beyond extraordinary ya. Jadi di atasnya ordinary itu adalah extraordinary ya. Kenapa ya kan ya? Karena memang mata kuliah kita ini sebetulnya secara teori itu kan sudah ada semuanya ya. Tapi walaupun sudah ada, tetap kita pelajari, tetap kita dalami ya, supaya kita bisa menghasilkan inovasi yang berbasis kepada saintifik ya, berbasis kepada yang namanya itu keilmuan mendasar yang ada di setiap mata kuliah seperti itu. Nah, saudara-saudara, kelanjutan dari mata kuliah kita ini ya sistem digital ya kemarin Anda saya berikan materi ya dan sangat bagus sekali ya, Anda sangat pinter-pinter ya bisa menghasilkan jawaban ya. Jawabannya juga bagus-bagus semua ya, bisa memahami kan gerbang logika masuk ke dalam itu sistem digital. Nah, saudara-saudara, itu sebetulnya ya kan bentuk daripada sinyal digital itu seperti apa? Ya, bentuk sinyal digital ini sebetulnya adalah merupakan aliran arus listrik. Ya, aliran arus listrik itu ada dua jenis. Ya, ada aliran listrik analog. Ya, ada aliran listrik yang digital. Ya, aliran listrik yang analog itu tidak bebas. Ya, besarannya itu bebas. Ya, dia diindikasikan oleh yang arus alternating current ya bolak-balik ya berbentuk sinusoidal bolak-balik ya yang tidak terkuantisasi baik secara lebar pulsanya maupun secara amplitudenya. Kelihatan ya saudara-saudara ya? Halo? Iya Pak, kelihatan Pak. Ya. Kelihatan, kelihatan. Arus AC bolak-balik itu sebetulnya adalah arus listrik yang alamiah, yang bebas, yang tidak terkuantisasi secara lebar pulsanya ya maupun juga secara amplitudenya ya. Itu tidak terkuantisasi ya. Sehingga apa? Sehingga itu bebas ya, arus listrik analog itu bebas ya. Semua piranti-piranti elektronik itu menghasilkan itu keluaran arus listrik ya kan yang itu analog ya, yang bebas ya, yang itu tidak bisa kita itu standarkan. Nah, dengan digital ini artinya baik secara pulsa ya dalam bentuk lebar pulsa ini maupun juga secara amplitude itu mau kita seragamkan atau standarkan ya menjadi
itu besaran tertentu ya. Yang pasti adalah amplitudenya ya. Amplitude itu adalah mencerminkan besaran tegangannya. Besaran tegangan ini kita standarkan dari 0 sampai 5 volt ya DC. Kemudian secara lebar pulsa mencerminkan daripada kecepatan sinyalnya itu bervariasi dari 0 Hz sampai unlimited seperti itu. Nah, berbeda dengan sinyal yang analog ya, sinyal analog ini rata-rata ya kan itu bentuknya adalah nggak karu-karuan ya, tidak sempurna sinusoidal seperti itu arus listrik di rumah kita ya. Arus listrik analog itu ya boleh bermacam-macam, yang penting adalah dia bolak-balik ya, bolak-balik sinusoidal polanya ya, tapi bentuknya ya tidak sempurna itu sinusoidal ya, berbagai macam sinyalnya tergantung dari karakteristik arus listrik yang dihasilkan. Nah, berbeda dengan digital, saudara-saudara. Kalau digital ini hampir perfect square, ya. Digital ini perfect kotak, ya. Jadi itu amplitudenya antara 0 sampai 5 volt, ya. Nah, bentuk daripada sinyal digital ini, ya kan, itu adalah itu dalam satu siklus, ya. Satu siklus itu dinamakan high and low, ya. High and low-nya itu adalah satu siklus, ya. Satu siklus ini adalah waktu yang diperlukan untuk menghasilkan itu sinyal digital high and low ya. Jadi itu kita namakan sebagai sebagai itu siklus ya, sebagai luaran penuh ya, saat satu siklus penuh sinyal digital high and low. Jadi waktu yang diperlukan untuk menghasilkan bentuk sinyal digital high and low ini kita namakan sebagai periode ya, period ya. Period ini ya kan itu adalah itu waktu tadi ya, waktu yang diperlukan untuk menghasilkan high and low, maka frekuensinya adalah 1/T ya. Frekuensi itu adalah kemunculan dari dua jenis sinyal ya, sinyal high and low. Maka frekuensinya itu bisa kita hitung ya kan, itu adalah 1/T ya, 1/T. Jadi kalau kita menghitung yang namanya bitrate ya, bitrate transmission atau juga kapasitas bandwidth ya, atau juga bahasa sekarang itu adalah kuota internet ya. Tapi itu bukan bandwidth ya, itu hanya itu perhitungan akumulasi data yang kita gunakan ya. Itu semuanya rata-rata menggunakan itu besaran atau parameter frekuensi ya. Jadi dalam sinyal digital ini saudara-saudara, besaran yang paling utama itu adalah yang terukur itu adalah frekuensi. Ya inilah yang nanti menjadi patokan bagi kita ya, bahwa berapa frekuensi yang nanti di-generate ya atau dihasilkan dari rangkaian sinyal digital yang kita rangkai ya. Nah, ini adalah bentuk sinyal yang periodik ya, periodik square ya. Periodik square itu ya kemunculannya itu teratur ya, dalam satu periode itu teratur ya. Yang ini adalah non periodik ya, tidak periodik ya. Itu datanya tidak periodik. Jadi itu high and low-nya itu muncul random, bebas ya, bebas di waktu manapun ya. Nah, kemudian saudara-saudara, dalam perhitungan sinyal digital ya, itu sangat penting bagi kita ya kan, untuk berusaha memahami bahwa sinyal digital itu sebetulnya adalah hal yang paling utama untuk kita ketahui karakteristik gelombangnya ya. Karakteristik gelombangnya itu sangat penting ya untuk kita ketahui. Karena kita orang informatika ataupun juga orang telekomunikasi ya, itu harus mengetahui gitu kan yang namanya frekuensi sinyal digital ya. Sebagai contoh saudara-saudara ya kan, kecepatan internet Anda di rumah itu 1 gigabit per second misalkan, 1 Gbps. 1 Gbps berarti itu adalah apa itu namanya? 1 Gbps di dalam rumah kita itu. Dia bisa transfer data, Pak, sebanyak 1 giga dalam 1 detik. Nah, oke, very good misalkan ya. Nah, 1 Gbps. Kalau saya tanya kepada Anda, satu kotak itu dalam ukuran 1 Gbps berapa detik ukuran satu kotak sinyal digital di rumah Anda itu? Satu kotak ini. Satu sinyal high di rumah Anda berapa? Nah, kalau kita tanya satu kotak ini, berarti kan yang kita tanyakan adalah periode. Betul kan? Betul kan?
periode sinyalnya, ya. Jadi kalau Anda sudah dapat F-nya 1 Gbps, 1 Gbps itu adalah sama dengan kurang lebih ya itu 1 gigahertz. 1 gigahertz itu berapa? 10 pangkat 10.000 Pak, berarti 10.000 hertz. 10 pangkat 9. Ya, Ya, 1 10 pangkat 10 pangkat ya. 9. Berarti ada 1 miliar sinyal digital. Betul kan? 1 Ya, detik ya. itu berarti ada 1 miliar sinyal digital. Betul nggak? Ya. Berarti 1 miliar digital ya dalam 1 detik ya. Dalam 1 detik itu ada 1 miliar sinyal digital. Ya. Kemudian berapakah periode satu sinyal digital penuh high and low? Ya. Berapa lebar pulsanya? Ya. Berapakah lebar pulsa yang mengalir ya satu periode penuh T1 ini dalam kecepatan 10 GHz. Berarti dia adalah ya kan T-nya adalah 1/F ya. 1/F. Berarti satu ini ya kan equation ini berarti T dibagi dengan 1/10 pangkat 9 berapa? Halo? Pangkat 9 Pak. Nah, 1 berarti T dibagi periode 10 satu pangkat sinyal 9. itu adalah 1/10 pangkat 9. 9. Betul kan? Berarti dia adalah periode satu sinyal penuh itu adalah 10 pangkat minus 9. 10 pangkat minus 9 ya. Berarti berapa itu 10 pangkat minus 9 detik ya. Berarti dia adalah 1 nanosecond ya. Jadi di dalam rumah Anda itu 1 nanosecond ya itu ada sinyal penuh high and low ya. Jadi Anda nggak bisa bayangkan tuh kecepatan 1 nanosecond ya. 1 nanosecond itu kita berkedip aja itu lebih dari 1 detik ya. Kita berkedip ya atau juga kita itu meleng aja itu lebih dari 1 nanosecond ya. Jadi saudara-saudara, begitu cepatnya sehingga satuan daripada sinyal digital itu ya seringkali itu diparameterkan menjadi frekuensi ya, menjadi frekuensi itu sinyal digital ya. Berarti apa saudara-saudara? Kecepatan sinyal digital itu yang kita gunakan di dalam laptop kita, HP kita ya atau juga itu PC kita ya kan. Itu kecepatannya sangat fantastis ya. Bisa 10 bisa 1 mikrodetik ya ada satu sinyal digital ya. Atau juga dalam 1 nanosecond ada satu sinyal digital ya. Kemudian dalam sekian detik itu berarti ada jutaan miliaran sinyal digital ya. Sehingga itulah saudara-saudara, sinyal digital itu ya kan sebetulnya adalah sinyal yang terkuantisasi yang harus kita hitung ya. Nah, bagaimana cara kita menghitung sinyal digital? Untuk menghitung sinyal digital itu diperlukan yang namanya acuan untuk menghitungnya ya. Karena dalam kenyataannya sinyal digital itu tidak mengalir sempurna seperti ini ya. Tidak mengalir dari sumbernya itu teratur seperti ini ya. Sebagaimana Anda terhubung dengan jaringan, Anda melakukan request data ya. Data yang Anda kirimkan itu tidak seperti ini. Tapi variasi daripada 0 dan satunya itu bervariasi ya random ya kan yang itu sesuai dengan bit information yang kita terima atau kita kirim. Nah, bagaimana komputer atau juga piranti elektronika itu bisa membedakan sinyal 0 dan 1, maka diperlukan dua sistem ya atau dua unit lebih tepatnya ya. Satu adalah clock ya, acuan untuk menghitung sinyal digital ya. Yang kedua adalah pencacah ya, pencacah sinyal ya. Jadi yang pertama clock ya. Clock itu adalah menjadi acuan ya, acuan untuk menghitung bit time ya, bit time. Sehingga bit time itu ya kan menghitung setiap skala sinyal penuh ya. Skala sinyal penuh high and low ya. Jadi kalau dia ada sinyal yang datang ya di bagian bawah ini ya. Bagian bawah ini sinyal yang datang ya. Sinyal yang datang ini akan diukur oleh dengan clock, acuan clocknya ini ya. Clock ini saudara-saudara merupakan itu dia adalah dalam rangkaian elektronika digital disebut sebagai vibrator ya. Itu ada multi vibrator, ada vibrator stabil ya, stabil, ada astable ya.
Yang itu adalah dia generate itu acuan sinyal digital. Ya, acuan sinyal digital ini digunakan untuk nanti mengukur ya kan periode dan juga frekuensi sinyal yang akan dicacah. Ya. Nah, pencacahan sinyal itu ya kan baru nanti akan dilakukan oleh namanya satu unit ya pencacah sinyal kan boleh shift register ya boleh yang namanya katakanlah ini ya pencacah sinyal ya itu eh, saya lupa itu namanya ya. Yang pasti bukan encoder decoder ya. Nah, pencacah lah gitu namanya ya. Nah, clock ini bergandengan dengan unit pencacah sinyal itu akan nanti menghitung sinyal ya, menghitung sinyal digital yang datang sehingga kita bisa membedakan mana satu-satu. Nah, ini adalah satu ya. Ini adalah nol. Ini adalah satu. Ini nol. Ini nol ya. Ini adalah satu ya. Coba dihitung saudara-saudara itu kenapa ini oleh pencacah disebut sebagai satu? Ada yang tahu jawabannya? Di situ kalau dilihat di grafiknya Pak, dia high anunya. Pak. Nah, betul. Dia adalah Apa high ya? semua ya kan ya. Iya Satu betul. sinyal high and low adalah didefinisikan seperti ini. Betul kan? Ya. Kotaknya kan setengah-setengah setengah-setengah dari satu itu periode ya. Jadi kalau misalkan sinyal datang itu dua kotak high, berarti dia adalah satu kan? Satu, ya betul Pak. Jadi yang perlu dipahami adalah satu periode sinyal di sini. Satu periode sinyal dari clock, high and low, ukurannya adalah kotaknya seperti ini ukurannya. Katakanlah 1 cm deh, ya. 1 cm, ya misalkan saja ya. Atau ukurannya bukan 1 cm ya kan, ukurannya adalah detik ya, yang tadi ya, periode. Misalkan aja dengan cara yang mudah, ini 1 cm. Sinyal yang datang ya dari sembarang itu rangkaian digital, itu adalah high semuanya. High semuanya dalam ukuran 1 cm. Maka dicacah oleh pencacah ya kan, mengacu kepada clock, maka 1 cm ini dibandingkan dengan clock, oh ternyata dia adalah high semuanya, berarti satu ya. 1 cm yang kedua ya, sinyal yang kedua datang ya, itu adalah betul 1 cm low semuanya dibandingkan dengan clock ya, udah benar ini ya, panjang 1 cm, ini juga 1 cm, cuman yang datang adalah low semuanya, berarti dia adalah nol. Nah, gitu ya, dan seterusnya, seterusnya ya, seterusnya caranya seperti ini ya. Sehingga ini saudara-saudara, ini adalah merupakan hasil daripada sinyal digital yang telah dicacah, dihitung berdasarkan acuan clock. Nah, seperti itu ya. Jadi di setiap piranti digital kita selalu punya namanya clock ya. Clock sinyal digital itu selalu ada ya. Di komputer Anda, di HP kita ya, di itu di semua piranti digital itu ada yang namanya piranti yang namanya clock ini sebagai acuan ya. Dan clock ini harus sama ya. Yang bahaya itu adalah clock komputer Anda tidak sama dengan clocknya komputer lain dalam jaringan. Nah, itu pasti kacau itu ya. Karena itu piranti fisik ya, piranti fisik yang apa itu kadang-kadang nggak di apa itu kadang-kadang memang itu nggak kita tinjau karena itu sudah standar ya, sudah standarnya itu internasional, sehingga clock ini saudara-saudara ya kan itu adalah acuan itu acuan yang sama ya, acuan yang sama di dalam kita menghitung sinyal digital ya. Berarti clock kita ini kan 1 detik ada 60, satu menit ada 60 detik ya. 1 menit 60 detik itu menjadi acuan untuk kita gunakan mencacah semua sinyal digital baik yang ke dalam maupun yang keluar seperti itu ya. Akhir itu saudara-saudara paham ya kira-kira ya? Halo? Iya Pak. Ya. Ya, oke, ya. Jadi ini adalah salah satu contoh ya kan bagaimana clock itu digunakan sebagai tadi ya sebagai timing untuk mencacah sinyal digital ya. Karena sinyal digital itu datangnya kan kita nggak tahu ya, datangnya bentuknya datang ke komputer kita, ke HP kita nggak tahu ya, ada yang teratur, ada yang tidak teratur ya kan, tapi harus ada supaya kita dapat informasinya. Informasinya adalah
yang bisa kita hitung ya kan, itu harus mengacu kepada clock dan pencacah tadi itu, sehingga kita bisa retrieve information ya di sebelah kanan ini ya. Berapa sih bit informasi yang kita peroleh kan untuk diterjemahkan selanjutnya ya. Saudara-saudara, data ya, data yang kita terima ini tentu adalah data hasil transmisi dari sumber yang lain. Ya, kita bisa menerima data dari operator, ya, dari jaringan, ya, dari katakanlah unit ya, di dalam internal komputer itu sendiri, ya. Itu merupakan bagian daripada sistem yang namanya data transmission, ya. Data transmission itu atau data transfer ini, saudara-saudara, ya, itu adalah prinsipnya adalah ada sender, ada receiver, ya, ada pengirim dan juga ada penerima, ya. Nah, pengirim dan penerima ini, saudara-saudara, di dalam ilmu sinyal digital tidak serta-merta langsung dikirim, ya. Data sinyal digital itu untuk menuju kepada penerima ya dalam satu konfigurasi telekomunikasi data, itu data kita itu tidak langsung dikirim sesuai dengan yang kita ingin itu kita itu desain atau kita rancang ya. Misalkan saya kepingin ngirim sinyal high and low ya. High and low saya kirimkan langsung ke dalam penerima, tidak ya. Mekanisme di dalam pengiriman data sinyal digital itu mengikuti cara ilmu telekomunikasi. Data yang mau dikirimkan itu harus melalui proses yang namanya penyandian ya atau encoding ya. Encoding itu adalah penyandian data atau informasi. Nah, penyandian data atau informasi ini dilakukan oleh namanya unit di dalam elektronika digital, namanya adalah encoder ya, penyandi ya, penyandi data atau sinyal ya. Kemudian diterima oleh receiver, sebelum diterima diterjemahkan dulu. Nah, penerjemah sandi yang dikirimkan tadi itu dinamakan sebagai decode ya, decoder ya, penerjemah sinyal atau data ya. Nah, itulah saudara-saudara nanti akan kita pelajari kan encoder dan decoder ya. Nah, saudara-saudara, cara pengiriman daripada data sinyal digital itu juga ada dua ya, ada serial, ada paralel ya. Jadi kalau kita menggunakan serial ya, itu serial ya, ada unit serial ya, ada juga unit paralel ya. Contohnya apa? Unit serial dan paralel yang kita gunakan. Ada yang tahu? Contohnya? Nggak tahu ini, anak-anak. Anda gunakan USB? Biasa USB. Ya, Iya Pak, pernah Pak. USB itu berapa kaki? Ada 4 kalau tidak salah Pak. Nah, empat. Empat itu apa saja? Ada yang untuk power, ada yang untuk datanya Pak. Nah, powernya ada berapa? Ada 2 kan DC Nah, dia. yang data Iya berapa? betul. Yang data 2 Pak. Ya, yang utama berapa? Ya, satu. Ini ya kan? Iya betul Satu. betul. Iya Yang kedua, satu yang satu. data kedua sebagai backup. Ya, jadi Iya itu betul adalah betul. contoh mekanisme kita mengirim sinyal digital ya di dalam apa itu secara wired ya, secara terhubung secara langsung ya. Itu adalah menggunakan serial, konsep serial seperti ini ya. Konsep serial berarti data itu diukur ya. Data itu kan diukur berdasarkan timing waktu yang masuk ya atau waktu yang keluar ya. Nah, berbeda dengan itu paralel. Contoh yang paralel itu apa di dalam komputer kita? Yang paralel yang kakinya banyak. Apa contohnya? RAM RAM mungkin Pak. RAM. Nah, RAM, kemudian apa itu VGA card ya, Iya VGA betul. atau VGA itu kan contoh paralel ya, ada 8 port ya, betul kan? Ada 8 port ya. 8 port itu merupakan itu kombinasi daripada satu sekuen sinyal digital ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi apa tuh? Dari T0 sampai T1, data sinyal digital itu memiliki satu, 2, 3, ada berapa port ini? 8 port ya. 8 itu kombinasi daripada sinyal digital. Sehingga sinyal digitalnya adalah informasi adalah 1, 0 ya. Misalkan dari sebelah atas deh ya, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0 ya.
Nah, berbeda dengan serial. Kalau serial ini, saudara-saudara, dalam waktu yang berurutan, dia ngirimnya berurutan dari T0 sampai T7, ini T7, itu berurutan, atau T8 ya. T0 T7 ini merupakan satu rangkaian serial berurutan, ya. T0, T1, T2 sampai T8, ya. Berbeda dengan yang paralel. Kalau paralel dalam satu detik, dalam satu periode T0 sampai T1, ada simultan sinyal digital secara paralel, ya. Seperti ini, ya. Sama bentuknya nanti, ya. Hanya saja kalau yang ini perlu dicacah ulang, kalau yang ini perlu disatukan ulang, ya, disatukan ulang dalam satu sequence, ya, satu urutan. Nah, gitu ya. Jadi itu mekanisme pengiriman sinyal digital ini bisa dilakukan secara serial atau secara paralel gitu kan, tergantung daripada konfigurasi pencacah sinyalnya nanti ya di bagian receiver seperti itu ya. Sehingga di dalam komputer kita itu ada mekanisme pengiriman serial ya yang kita gunakan misalnya USB ya atau juga serial yang lain ya. Ada juga yang menggunakan VGA port ya atau juga port-port yang paralel seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan saudara-saudara. Ada pertanyaan saudara-saudara? Eh, Satu Pak tadi yang pengiriman dan penerima tadi itu Pak terjadinya di mana Pak? Di perangkat hardware di komputer itu Pak ya? Ya, betul. Ya, ini di sini di encoder ya. Ini ya, encoder ya. Jadi kita mengirimkan sinyal 9 ya. 9 itu kalau menggunakan itu sinyal digital ya, kode ASCII ya kan itu sudah ada kodenya kemarin ya. Kode ASCII-nya ada. Kode ASCII tadi itu saudara-saudara ya dikirimkan ke encoder ya. Encoder ini penyandi ya. Penyandi ya sinyal digital ya. Kenapa harus ada encoder, saudara-saudara? Encoder ini, saudara-saudara, fungsinya adalah sebagai itu menyandikan sinyal digital, ya. Jadi sinyal digital yang kita kirimkan itu misalkan angkanya 9, ya, itu tidak serta-merta langsung angka 9 digital, ya. Tapi dia disandikan dalam kode berapa bit, ya. Kodenya berapa bit? Kodenya misalkan 4 bit, ya, 8 bit, ya, 16 bit, ya, itu adalah encoder, ya. Jadi kalau Anda ngetik di laptop Anda, ya kan, komputer Anda ini sekarang basisnya berapa bit? Coba saya tanya kepada Anda. Windows itu 64, berapa bit basisnya? 64 bit, Pak. Nah, 64 64 bit. Very good ya. Berarti kode keyboard kita ini semuanya itu sudah disandikan menjadi 64 bit. Betul kan? Walaupun Hmm. 9 itu kan angkanya bitnya kecil ya. Betul nggak? Ya, konfigurasi bitnya kecil ya. Dalam 64 bit tadi itu. Ya. Sehingga apa? Angka 9 ini disandikan ke dalam bentuk konfigurasi 64 bit. Ya, akhirnya banyak bit yang kosong. Ya, kalau gitu banyak bit yang kosong, Pak Ucu. Iya, betul. Banyak bit yang kosong. Tapi kan tujuannya kan komputer tadi itu supaya kemampuannya maksimal, ya, ditunjang oleh prosesornya yang bagus, yang tinggi, ya, memorinya besar, ya kan, sehingga kita bisa mengolah data juga lebih cepat, seperti itu ya. Sehingga keyboard kita ini dikodekan menjadi konfigurasi sesuai dengan bit itu basis bit operasi yang ada di dalam operating system ya. Nah, ini adalah saudara-saudara encoder ya. Fungsinya adalah menyandikan informasi atau data yang dikirimkan ke unit yang lain ya. Begitu juga digunakan untuk telekomunikasi. WiFi kita ya, WiFi kita itu dari antena WiFi ke HP kita itu juga disandikan, diencode ya, encoder ya. Nah, encoder ini dalam ilmu kita ya, dalam ilmu informatika juga elektronika gunanya banyak sekali ya, selain daripada untuk security ya, agar nggak bisa itu nggak bisa nggak mudah untuk disadap ya, gunanya juga agar itu terinformasi itu dapat dilindungi ya, dilindungi atau dibungkus dengan suatu teknik tertentu ya. Nah, itu bagaimana kita betul menerjemahkan data yang di encoding ini? Nah, maka digunakanlah yang namanya decoding, ya, decode, ya, penerjemah, ya. Nah, penerjemah ya, penerjemah itu untuk selanjutnya adalah kalau kita sudah dapat informasinya 9, ya, tadi kan yang dikirimkan 9 ya, kok ini jadi 8 ini, ya. Angka 9 ya kan seharusnya di sini menjadi 9, ya. Decode itu menerjemahkan
informasi untuk diproses selanjutnya, ya. Boleh disimpan, boleh ditampilkan dalam display dan seterusnya, ya. Atau juga diproses lebih lanjut, ya. Saudara-saudara, dalam sinyal digital itu ada konsep yang namanya itu data selection atau pencampuran data, ya. Jadi ada teknik pencampuran data, ya. Teknik pencampuran data ini dalam sinyal digital sangat berperan penting dalam ilmu komputer, ya. Itu sangat-sangat berperan penting, ya. Tanpa ada konsep multiplexing ini kita nggak akan bisa berkomunikasi dengan komputer yang lain dalam jaringan, ya. Jadi konsep multiplexing ini adalah apa sebenarnya, saudara-saudara? Multiplexing ini kalau Anda lihat diagramnya kelihatan apa sebetulnya multiplexing ini? Disatukan Pak jalur. Nah, multiplexing itu adalah pencampuran sinyal, ya. Teknik pencampuran sinyal dari multi input menjadi satu out. Satu output Pak. Satu Nah, output satu line, ya. line. Demultiplexer, demultiplexing kebalikannya, ya. Berarti apa? Demultiplexing. Apa? Dari satu line dijadi di apa? Dijadikan beberapa line Pak hasilnya. Very good. Berarti dia fungsinya demultiplexer adalah pinter apa? Satu kata aja dalam bahasa kita, Pembagi, pembagi, pembagi. pengurai. Ya pengurai. Pengurai, ya. Pinter ya. Senang saya, ya. Jadi menguraikan sinyal. Kalau ini multiplexer mencampurkan sinyal. Kalau demultiplexer pengurai sinyal, ya. Penguraian sinyal ini, saudara-saudara, pencampuran dan penguraian sinyal ini basisnya adalah sama tadi dengan clock, ya. Jadi multiplexer ini, saudara-saudara, seperti sebetulnya saklar, ya. Saklar yang menyambungkan beberapa inputan, ya, A, B, dan C. Saklarnya bergerak terus. Pergerakan saklar ini diatur oleh siapa? Oleh clock, ya. Clock itu ngatur, ya. Ngatur pergerakan daripada penyambungan data dari A, B, C. Dia nyambung terus, gini ya, berputar terus, berputar dalam periode tertentu, muter terus. Sehingga apa? B dengan E itu bisa nyambung, betul kan? Kalau nyambung, kalau perputarannya sama, logisnya nyambung nggak ini? B dengan E nyambung nggak? Katanya pada Anda. Kalau muternya sama dari panah ini, panah di kiri dan kanan ini. Sama Pak. Ya, maksud Harusnya saya sama. antara B dengan E nyambung nggak? B di sini dengan E. Eh, kalau di gambarnya tersambung Pak. Nggak, secara logis saja. Kalau putarannya sama, saklar itu putarannya sama. Saklar kiri dan saklar kanan. Muternya sama. Berarti B dengan E nyambung nggak? Ya, nyambung Pak berarti Nah, Pak. nyambung. Sehingga dapat data ini kan? Iya betul. Ya kan? Sekarang saya tanya pada Anda, A dengan D nyambung nggak? Dapat data nggak? Iya Pak, sama itu Pak hasilnya. Nah, nyambung. Inputannya juga sama. Iya. Nah, prinsip multiplexer dan demultiplexer ini contohnya apa dalam di ilmu komputer kita? Ada yang tahu? Apa? Akmal. Tadi? Siapa namanya tadi? Arwan Pak. Arwani. Ya, apa Arwani? Contohnya. Dia banyak jadi satu, kemudian Ya, satu dijadikan apa contohnya? apa contoh? Anda pernah nyeting jaringan pakai TC, pakai LAN card. Pernah Pak, pernah. Apa itu pirantinya? Pakai kabel Pak. Nah, pakai yang pakai jangan pakai jangan pakai jangan pakai tali. Iya. Pakai kabel lah. Apa itu pirantinya yang digunakan untuk menyambungkan kabel semuanya itu? Switch kan? So, Anda pakai box switch kan itu ya? Betul nggak? oh ya, betul 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 Nah, Pak. box Switch. switch itulah multiplexer dan demultiplexer, ya. Jadi Anda menyambungkan jaringan itu butuh bantuan yang namanya multiplexer, ya, dan demultiplexer. Itu switch itu. Switch ya, switchnya router, switchnya server, ya kan itu pakai ini, ya. Pakai Oh konsep iya. namanya multiplexer Betul. sama demultiplexer, ya. Komputer Anda kan bisa nyambung kemana-mana itu. Kenapa ya? Karena ada Iya, soketnya itu Pak ya maksudnya ya.
Hah? Ya, soket untuk LAN 1, LAN 2, LAN 3 itu maksudnya Pak ya? Nah, betul sekali. Ya, Oh jadi iya iya. itulah namanya multiplexer, ya, Oh, menyambungkan multi input menjadi satu out, input satu output. to output. Ya. Nah, datanya akhirnya menjadi serial kan? Datanya serial. Data serial ini dipecah ya kan, oleh demultiplexer menjadi data paralel, ya kan, di D, E, dan F. Nah, dengan cara seperti ini, saudara-saudara, sinyal digital itu bisa nyambung antar port. A dengan F ada hasilnya, ya. F dengan A juga bisa nyambung, ya. Jadi A dengan D nyambung, B dengan E nyambung, B dengan F juga nyambung. F di sini dengan 3 titik di sini juga bisa nyambung. Kenapa? Karena periode putaran saklarnya diatur oleh clock yang sama, ya. Misalkan ya kan, delta T3 ini ya, delta T3 ini waktunya adalah sama dengan delta T1, ya. Delta T3 ini sama dengan delta T1, sehingga saya dapat data transmisi dari F maupun juga dari A. Nah, seperti itu ya. Gitu ya, saudara, paham ya? Halo? Ya Halo? Pak. Nah, gitu Ya. caranya. Jadi karena putaran clock di 11 demultiplexer ini dengan putaran clock di multiplexer ini sama. Mohon maaf ya, putaran saklarnya ya. Saklarnya itu diatur oleh clock, muternya sama ya. Tak 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 gitu ya. Jadi nyambungnya cepat ya. Nah, bayangkan kalau Anda punya switch ya atau hub ya di dalam jaringan ya yang apa itu punya kecepatan yang sangat tinggi, berarti semua port komputer itu bisa dihubungkan satu sama lain ya. Itulah saudara-saudara kenapa kita itu bisa berkoneksi dalam jaringan karena menggunakan konsep ini. Konsep yang namanya adalah penyambungan antar device, antar komputer menggunakan konsep multiplexer atau demultiplexer. Ya, ditambah lagi dalam jaringan komputer itu ada yang namanya konsep protokol network. Nah, itu lebih lebih advance lagi ya. Tersambung, data bisa diterima atau dikirimkan dengan pengaturan yang namanya protokol atau alamat IP network ya. Seperti itu. Yang lebih bagus lagi ya. Jadi secara device ya kan, secara fisik ya kan, komputer kita itu tersambung dengan jaringan karena adanya konsep multiplexer dan demultiplexer. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah multiplexer itu bisa menggabungkan ratusan ribuan device di sini? Bisa kira-kira, saudara-saudara? Halo? Tergantung spek spek switchnya Pak. Nah, tergantung daripada kemampuan switch-nya. Betul sekali. Iya. Nah, switch-nya apakah bisa melakukan pencampuran sinyal gitu kan dalam ukuran berapa itu unit ya komputer ya. Nah, ini ya. Eh, yang selanjutnya adalah itu ini ya flip flop ya. Flip flop itu juga sama ya. Itu adalah merupakan itu cikal bakal daripada clock ya. Itu penghasil acuan sinyal digital sebagai referensi ya untuk menghitung ya. Kemudian juga ada register ya. Register ini itu sama dengan cara kerjanya di memori ya. Jadi memori itu basis operasinya adalah kita memiliki memori, basis operasinya adalah register. Ya, register ini adalah itu kombinasi daripada kelompok bit ya yang bisa disimpan ya. Jadi kombinasi kelompok bit kelompok itu sinyal digital yang disimpan itu register ya. Sehingga namanya adalah itu kita namakan sebagai kadang-kadang ya di dalam itu yang ini udah lama ditinggalkan ya walaupun kita jarang mempelajarinya ya. Jadi serial bit yang tersimpan dalam memori kita itu sebetulnya adalah bit yang terregister ya, bit yang terregister dalam memori ya. Jadi bit yang terregister itu secara fisiknya seperti apa? Artinya bit-bit tadi itu diingat ya. Bit-bit itu diingat ya. Nah, pertanyaannya orang elektronika kadang-kadang adalah, Pak, apakah yang tersimpan itu arus listrik di dalam memori kita itu? Halo? Ah, iya Halo? Pak. Halo. Hmm? Halo. Anda punya memori dalam komputer? Ada Pak, ada. Nah, pasti ada ya. Nggak mungkin Iya.
Pertanyaannya adalah yang tersimpan itu arus listrik ataukah informasinya yang tersimpan di situ? Hmm, ben- Kalau yang operasikan Pak, kan dari kodenya itu kan listriknya ya, dari transistornya kan, yang Nah, apa ya, yang mengatur. ya betul. Tapi Ya, bisa dihapus kan Pak? ya bisa Berarti dihapus. Ya. iya betul. Itu adalah informasi yang dikenali. Ya. Jadi Hmm, pengertiannya kenapa memori kita itu bisa menyimpan ya, menyimpan data ya. Karena memori kita, itu memori kita itu sudah punya yang namanya kombinasi bit. Kombinasi bitnya itu berubah karena ada inputan serial bit input seperti ini 0101. Nah, 0101 ini saudara-saudara, ini adalah bit yang akan masuk ke dalam memori ya, bit input. Ini 000 ini adalah kondisi awal daripada memori kita. Nah, ya. bagaimana cara memori kita masuk ada menyimpan, memori kita menyimpan itu adalah berdasarkan shifting bitnya, pergeseran bitnya. Sehingga 0000 ini akan digeser oleh 0101. Sehingga informasi ini akan masuk kan ke dalam memori kita ya. Satu ya, bergeser ya. Bergeser terus. Nah, pergeseran ini sampai 0101 ini habis memenuhi ruang 00 tadi itu. Nah, inilah yang disebut sebagai mekanisme shifting ya. Teregistrasi secara shifting. Nah, teregistrasi secara shifting itu artinya apa? Artinya adalah di dalam memori kita, ya saudara-saudara, kondisi awal 000 ini berubah karena adanya inputan bit 0101. 0101 ini masuk ke dalam memori device kita secara shifting, pergeseran. Bergeser dari yang awal hingga akhir di sini. Paham maksudnya? Halo? Paham, Pak. Nah, gitu ya. Jadi 0101 ini kan informasi yang masuk, data yang masuk, betul kan? Data yang masuk ini, saudara-saudara, masuknya itu secara bertahap dari itu alokasi memori yang tersedia, alokasi bit di dalam memori kita, ya. Jadi maksudnya adalah bergeser pelan-pelan, ya. Satu dulu masuk, kemudian nol dulu menggeser satu, ya. Kemudian tinggal 01, 01 udah masuk, udah terregister di sini. Maka 01 ini geser ke kanan lagi, geser ke kanan lagi sampai penuh menjadi, nah ini 0101 ya. Sama kan dengan ini caranya? Sama enggak? Betul Pak. Nah, Bergeser Pak. bergeser. Jadi memori kita itu ya kan yang Anda miliki kan ya DDR RAM ya ataupun juga apa itu SSD kan. Itu memori kita yang zaman dulu juga ya menggunakan piringan. Itu caranya bisa tersimpan di dalam storage karena mekanisme pergeseran sinyal digital secara bertahap di setiap kolom bitnya ya. Kolom bitnya itu digeser dari yang mulai kiri sampai terpenuhi oleh bit yang masuk di sini ya. Itulah mekanisme pergeseran sinyal bagaimana memori itu bisa terisi, bisa terpenuhi ya. Begitu. Itu tadi secara serial, secara paralel juga langsung ya. Secara paralel langsung ya seperti ini ya. Ada 4 kolom bit di dalam memori kita kan, kemudian ada 4 bit yang masuk 0101. Dia langsung dialokasikan kepada masing-masing kolomnya. Udah ini plug ya kan. Plug. Nah, ini pergeseran secara paralel ya. Jadi namanya adalah parallel shift register ya. Kalau tadi adalah serial shift register. Ya, gitu ya. Itu sudah selesai ya caranya ya. Oke. Kalau yang ini adalah magnetic memory disk ya. Itu saya pikir ini udah jarang digunakan ya, jarang sekali digunakan ya. Paling sekarang ini adalah eranya adalah sudah silicon device ya. Jadi SSD eranya ya. Jadi nggak terlalu apa itu prinsipnya hampir sama ya. Hanya saja bentuk fisiknya sekarang penyimpannya berbeda ya. Kalau dulu menggunakan floppy disk, menggunakan piringan apa itu hard disk ya kan. Kalau sekarang kan sudah itu dalam bentuk monolithic device ya. Seperti itu. Nah, saudara-saudara, ini adalah satu contoh penerapan sinyal alur proses sinyal digital di dalam katakanlah itu kalkulator ya
kemudian juga dalam hal ini apa ini, sistem kendali ya, sistem kendali untuk katakanlah sistem kontrol ya, sistem kontrol ya kan, mulai dari inputan ya, inputannya adalah keypad ya atau juga keyboard ya, keyboardnya encoding ya, encoding kemudian dia diregister ya, diregister disimpan ya, kemudian diterjemahkan oleh decoder ya, diterjemahkan menjadi informasi kan, itu daripada inputan sinyal yang kita berikan ya. Kemudian dipecah di paralel ya kan, menjadi code converter ya kan. Code converter ini digunakan untuk melakukan pengendalian terhadap kondisi sinyal. Misalkan ini adalah mau mengisi botol ya, mau mengisi botol. Botol ukurannya harus 50 misalkan ya, 50 butir ya. 50 butir ini terisi ke dalam botol ya, tidak boleh lebih dari atau kurang dari 50 butir ya. Maka akan mengendalikan namanya valve di sini atau saklar atau keran ya. Keran pengisian dikendalikan oleh yang namanya inputan 50 butir di sini ya. 50 ini menunjukkan jumlah butir yang dikendaki bisa bisa masuk ke dalam botol ya. Dengan cara seperti ini saudara-saudara, maka sinyal digital itu bisa kita gunakan sebagai alur proses untuk pengendali satu sistem atau cara kerja ya. Saudara-saudara, bahasan kita hari ini cukup banyak ya. Minggu depan kita lanjutkan dengan membahas rangkaian-rangkaian yang selanjutnya ya. Ada pertanyaan saudara-saudara? Halo? Tidak, Pak. Oke, nanti kita lanjutkan ya. Itu minggu depan ya dengan latihan soal mengenai basis operasi sinyal digital yang lain ya. Oke, saudara-saudara, terima kasih atas waktunya ya. Nanti jika ada kesulitan, Anda boleh tanyakan di LMS jika ada penjelasan saya yang kurang atau juga perlu diperjelas ya. Sampai ketemu lagi, selamat belajar dan semangat terus ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Oke. Nuwun, Pak. Oke. Untuk Ya, ya. materinya